teman. Yakin kau temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah tangan. Oke, lagunya galau banget ya. Tapi kali ini kita akan bahas tentang remaja ya bareng teman aku yaitu Mevliza Afriani. Ini sudah ada hadir di sini. Halo. Halo, suaraku udah jelas belum? Kedengeran nggak? Udah, kedengeran sih. Jelas Udah? ya? Oke, jelas kok. Oke. Udah lama Gimana banget kabarnya? ya? Wah, Tapi suara ada Bang kurang Sony, lebih. suara Bang Sony kurang besar ya? Kurang besar ya? Kecilan ya? Iya. Kalau dengan Eza nggak terlalu dengar. Oh, sekarang udah kedengeran? Kurang. Halo, cek. Ya, lumayan. Oke, lumayan. Kurang dekat nih kayaknya. Iya, kurang dekat sih. Jadi ada jaraknya gitu ya. Agak LDR gitu ya. Kok ngomongin LDR, Bu? Iya, nanti salah pembahasan lagi kan. Salah pembahasan. Aduh, udah lumayan banyak nih. Ada siswaku juga tuh yang nonton tuh, Izar. Siswa iya. SMK dulu. Oke. Sekarang tinggal di mana namanya, Mas Riza? Sekarang berdomisili di Riau, di Kabupaten Indragiri Hilir. Agak susah ya. Susah sih. Indragiri. Tinggal di PT sekarang. Ngajar di sekolah PT. Ya? Iya, PT sawit terbesar di Sumatera. Iya. Wah. Karena kan ikut suami juga ya berarti. Mengabdi di sini, Bang Sony. Oh, mengabdi. Tapi kan ikut suami juga. Tapi selain itu saya lihat juga sembari menjadi konten kreator juga kan. Alhamdulillah. Dan yang paling aku suka adalah ketika ngeliat proses masak-masak kayak gitu kan. Waduh, makanan apa nih kayak gitu. Iya. Karena dulu semasa gadis saya tidak jarang ke dapur. Setelah menikah saya harus selalu ke dapur ya. Melihat kayak kemarin tuh kalau masalah masak tempoyak apa gitu. Pokoknya banyak lah, semua mau dimasak gitu. Oke, dan juga lihat konten-konten yang ngebersihin rumah kan barusan tadi deh kayaknya. Ini nggak bisa nih kalau lihat sesuatu yang kotor dikit langsung bersihin. Ya pokoknya harus produktif ya. Oke. Iya, Bang. Kita kenalan dulu ya kan teman-teman di sini ada yang mungkin belum kenal ya. Ini ada Mbak Friza, merupakan duta genre tahun berapa, Kak? 2018, udah lama betul ya. 2018. Tahun yang lalu. 6 tahun ya. 6 tahun yang lalu. Masih remaja soalnya dulu. Sekarang udah nggak remaja lagi. Tapi pemikirannya tetap harus remaja dong. Harus. Pemikiran harus remaja. Harus muda. Harus muda ya. Terus Abang masalah tahun berapa ya? 2020 apa 2019 ya duta bahasa? Eza duluan kali ya? Yang 2018 ya? Eza duluan ya? Eza duluan. Baru Bang Sony bergabung di duta bahasa ya? Iya. Waktu itu coba-coba duta bahasa kan. 2018 juga apa 2017? Lupa juga. Aduh, karena udah tua banget ya. Udah banyak banget yang lupa ya. Memori-memori lama dilupakan. Ya, lupain sebagian, tapi yang kenang-kenangan enak. Apa nih? Info bagi takjil itu bos Nukselo tuh. Takjil romantis ya Bang Danu. Siap. Kita infokan, Bro. Bang Danu. Tapi bisa jadi juga sekarang itu kan kita berburu takjil ya. Mohon maaf, kita berburu takjil itu udah bukan lagi sesama muslim, tapi berburu takjil sama yang non muslim juga. Ya, ini lagi viral banget. Ini lagi viral banget nih. Kalau mau beli takjil harus nunjukin KTP. Serem ya. Ya kalau enggak gini aja, kalau mau nunjukin kalau mau beli takjil coba syahadat dulu gitu. Iya. Tambah berat ya, say. Okay. Makin ini nih kayaknya.
Oke, bener ya duta genre kan. Berarti kalau bahas duta genre itu kan duta genre itu generasi berencana ya nggak sih? Generasi berencana, iya. Nah, Duta duta generasi generasi berencana. berencana. Ya kalau nggak salah tuh tagline-nya dua anak lebih baik. Ya. Bonus satu. Nggak ada. Enggak, Dua anak itu lebih salam baik. KB, Bang. Kalau Oh, itu generasi salam KB. berencana gini kan. Genre apa? Oh, Salam genre. generasi Terus berencana. Iya, salam genre. oh, Ini katakan genre. tidak pada Terus tiga apa? permasalahan remaja. Oh, tiga Zero. apa tuh? Iya, ini Zero. kan lambangnya nol ya. Jadi kan zero ya. Hmm. Katakan tidak pada tiga Hmm. hal permasalahan remaja. Katakan tidak pada Oke. ya pergaulan bebas gitu ya, penyalahgunaan Hmm. narkoba dan menikah di bawah usia ideal gitu. Pokoknya aku udah lupa-lupa ingat ya. Pokoknya tiga permasalahan dari remaja gitu. Wah, Wah, banget. thank you, Waduh, thank you. semangat Bu manajer kami. Wah, Iya, aduh. best friend Best friend Jambi. GDA. Buat teman-teman yang mau ini kalau nggak salah event organizer buat pernikahan kan ya? Iya, Bener? alhamdulillah. Iya, Nah, buat bareng teman-teman yang teman-teman mau tim di order Jambi. atau atau lagi butuh jasa nikah ya kan bentar lagi tuh habis Iya, Idul Fitri musim kawin ya, musim kawin lagi. Musim nikah ya jangan kan. kawin dulu Jadi atuh, nikah nikah ya, nikah dulu baru kawin ya. Jangan astagfirullah. mau diajak Belum kawin banget. dulu. Marah nih duta genre ya. Wah, parah nih. Apalagi duta bahasa bakal dikomen sama Iya, netizen sampai di ini ya. komen. Say, iya. Oke, ya itu tadi kan musimnya musim nikah kan. Nah, bisa order best friend jadi. Terutama yang lagi di kota Jambi kan. Iya, di kota Jambi. Mas Sony udah kebelet kawin ya. Sebenarnya bukan kebelet kawin sih guys, dari tadi kebelet boker. Astagfirullah, ini ngomong apa sih? Bangsa, ini bahasan kita apa ya Allah? Ya, memang dari tadi lagi sakit perut nih. Obatnya ini guys. Dari tadi ngobat dulu soalnya. Aku kayak kenal itu produk ya. Iya, tahu ya Iya, produk apa ya. iya. Tapi kita nggak di Jadi endorse ya. Kita nggak di endorse, jadi kita nggak perlu. kita nggak diurus guys. Oke. Oke, bahas kita genre tadi ya kan dari nol di sini nol ya, terus Ya, zero intinya ya zero untuk itu uh, lambang ya, mengatakan tidak lambang ya. kata tidak pada tiga permasalahan remaja begitu. Oh, Tapi saya takut oke. salah ya. Katakan, ya, katakan tidak pada tiga ini ya. Tentu emang Remaja. menurut Eza permasalahan remaja itu yang paling krusial apa? Dari Ya yang mungkin seperti salah yang satu ingin itu kita basic. bahas, seperti yang kita bahas sekarang ya. Hmm. Kalau sekarang itu kan banyak banget ya anak-anak muda itu yang lebih memilih menikah di bawah dari usia ideal. Kalau boleh kasih Benar. informasi nih, usia ideal menikah itu kan untuk perempuan 21 tahun ya. Kalau untuk laki-laki 25 tahun. Jadi ini bukan berarti kalau kami nikahnya di usia 24 apa nggak boleh gitu ya bagi yang laki-laki. Ya boleh-boleh saja asalkan dia sudah mantap secara emosionalnya, terus juga bagaimana secara finansialnya, pekerjaannya. Intinya kalau dia sudah siap secara fisik dan juga lahir dan batinnya, siap menafkahi anak orang gitu ya, ya udah silakan begitu. Jangan Benar. sampai nanti setelah menikah malah shock begitu, belum bisa menempatkan diri sebagai remaja yang sudah tidak remaja lagi yang harus menghidupi anak orang gitu ya. Nah takutnya begini, Oh jadi iya. timbullah masalah-masalah perceraian dan akhirnya bisa dikatakan gagal lah dalam menata masa depannya begitu. Begitu juga dengan hal yang kita bahas pada hari ini Bang Sony tentang Iya kenakalan benar remaja banget. ya. Kenakalan remaja itu tadi kan udah singgung juga ya. Aku coba nambah dikit. Kan kita nggak apa ya menjudge langsung, tapi ini sebenarnya udah banyak ya kejadiannya yang di kampung itu. Banyak di kampung kita sendiri itu merasa kayak anak-anak yang usianya belum masuk untuk nikah udah nikah duluan gitu. Dan akhirnya apa perceraian dan terjadi. Dan saya mikir kalau orang kayak gitu kira-kira ngasih makan anak orang itu pakai apa pasir kan? Iya. Atau yang apa itu? kita kasihani adalah Bang Sony, ketika anak-anak ini memikirkan untuk kesenangan hanya sesaat. Kalau menurut saya itu kesenangan sesaat ya, karena segala sesuatu hal yang apa ya namanya ya, karena kelakuan yang berhubungan HB sebelum menikah begitu ya, karena kan orang itu memikirkan kesenangan sementara. Nah nanti kalau seandainya si perempuan hamil begitu ya, setelah hamil nanti melahirkan
anak dari mereka berdua, sedangkan mereka belum siap sebagai ibu gitu. Mereka anak yang harus dipaksa menjadi ibu gitu kan, usia anak yang harus Iya, dipaksa benar. menjadi ibu. Akhirnya anak itu terlantar, tidak bisa dididik dengan baik, lalu hal-hal lainnya lah yang secara psikologis anak juga tidak tumbuh kembangnya tidak dengan baik begitu, sehingga hal ini yang menyebabkan jadi krusial begitu Bang Sony. Nah inilah yang Iya. harus benar-benar ditata. Kenapa masa depan itu harus ditata agar kita bisa mempersiapkannya dari sekarang. Nanti saya setelah ini mau ngapain ya, setelah ini mau ngapain gitu. Kebanyakan anak-anak sekarang itu dia terlalu memikirkan kesenangannya hanya bersifat sementara dan sesaat. Berarti jika sudah mampu mental namun belum berusia 25 tahun pada laki-laki sudah dikatakan pernikahan ideal. Kalau dikatakan pernikahan ideal tidak, tapi kalau usia pernikahan ideal memang di usia 25 tahun ini berdasarkan dari BKKBN ya. Jadi saya berkata sesuai dengan data dan fakta begitu. Dan karena juga ini usulannya itu karena memang Bang Sony, laki-laki dinilai kenapa di usia 25 tahun, kita bahas sedikit ya tentang usia ideal, kenapa di usia 25 tahun, karena dianggap sudah mampu secara emosionalnya sudah lumayan ini ya, maksudnya itu sudah bisa menyeimbangi gitu di usia 25. Nah, kalau kenapa perempuan lebih muda di usia 21? Karena perempuan lebih cepat dewasanya secara emosional dibandingkan laki-laki. Begitu. Oh iya, benar. Dan juga karena kan laki-laki kan dia lebih dominan secara logik dia. Kalau perempuan kan lebih ke feel, lebih ke perasaan gitu. Nah, kalau laki-lakinya belum siap secara emosional, ketemu dengan perempuan yang mudah marah, yang kemudian yang sedikit-sedikit baper. Kalau laki-lakinya mudah emosian kan susah ya. Makanya timbullah banyak kekerasan di dalam rumah tangga. Terus juga timbullah perkataan bahwasanya saya menyesal menikah, saya menyesal segala macamnya begitu. Itu yang harus dihindari, itu yang harus ditakutkan begitu. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Izin bertanya, oh ini Muklis temanku, temanku atau SMA. Oh boleh bacain Bang Sony, boleh bacain Bang Sony. Bagaimana kalau kita udah berencana sebaik mungkin, namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Oh, bisa jadi kayak gini, misalnya dia pengen, misalnya umur 25, belum dapat jodoh misalnya gitu kan. Siapa tahu jodohnya masih dikemas gitu kan, masih di perjalanan. Kemasan sasennya nih. Dikira desi cakung ya. Nah itu, kira-kira itu gimana? Oke, kalau kita sudah menata dengan baik, tapi ternyata rencana Tuhan jauh lebih baik. Tapi dibilang Tuhan ya tunggu dulu, jangan buru-buru nih Bang Muklis gitu kan. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena kadang mungkin kita diberikan sedikit ya cara yang berbeda gitu ya untuk menemukan sesuatu hal yang indah begitu ya. Jadi kita harus bisa menyeimbangi diri kita. Sama lah seperti saya ya Bang Sony. Awalnya saya punya penataan rencana, misalnya saya ingin nikahnya di Desember gitu ya. Ternyata Tuhan bilang bulan Juli gitu. Karena memang saya diterima kerja di tempat suami saya bekerja begitu. Jadi saya harus lebih dahulu ke sini dan orang tua saya tidak memperbolehkan kalau saya belum menikah. Alhasil saya harus melaksanakan akad nikah waktu itu ya. Makanya banyak teman-teman yang kecewa, kenapa Eza kok tiba-tiba nikahnya? Kok Eza tiba-tiba kok Eza nggak ngundang gitu kan? Termasuk Bang Sony aku juga nggak ngundang, kan aku lupa gitu kan. Jadi itulah. Jadi memang gitu Muklis. Kadang ekspektasi kita berbeda tapi realitanya berbeda begitu. Nah, hal inilah yang harus kita sama-sama pahami bersama. Tapi tidak masalah. Artinya kita sudah masuk ke dalam satu poin yang pertama. Kita sudah menata masa depan itu. Kita sudah menata rancangan pernikahan itu begitu. Tapi kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya, mari kita yang bisa menyeimbanginya begitu. Apa ya kurangnya di mana ya? Biar ekspektasi saya ini sesuai dengan apa realita yang saya dapatkan ini, biar sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan begitu ya. Sama halnya contohnya misalnya orang menikah, setelah menikah ya harapannya memperoleh keturunan begitu ya. Ternyata kata Allah nanti dulu. Ya udah berarti kan kita nikmati dulu masa-masa berduanya begitu. Jadi memang kadang realita tidak seindah ekspektasi yang kita bangun begitu. Tetap rencana Allah yang terbaik ya. Iya bener banget Muklis, rencana Allah itu yang terbaik. Iya. Ada lagi nih pertanyaannya ya.
Kita belum bahas materi apa-apa, udah bertanya udah banyak banget. Kalau udah bahas nikah, kitanya nomor satu. Ini kayak kita beda tema ya, beda tema yang mau kita bahas gitu ya. Dia Gak malah apa-apa, bahas seru sih. ekspektasi realita. Ah, Yang penting ya remaja ya. Iya. Izin bertanya, kalau menikah di bangku perkuliahan dengan adik bawaan kita, Kak. Izin bertanya pengalaman saja, Kak. Terima kasih. Hah? Oke, Pengalaman saya kenapa? ala Mahmad, iya. Oke, agak Saya sulit ya namanya. namanya ya. Hmm. Nggak masalah, pernikahan di bangku perkuliahan banyak kok adik kelas Kak Eza yang nikah di bangku perkuliahan, alhamdulillah selesai tuntas, dan alhamdulillah sekarang ya tetap membangun keluarga yang samara gitu ya, sakinah mawaddah warahmah. Artinya apa? Itu memang harus dibentengi dari diri kita pertama kali, yaitu tentang kebentengan kita terhadap nilai religius ya. Ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita sudah yakin dengan pernikahan itu, kita sudah paham tentang tugas, peran, fungsi, baik itu perempuannya, laki-lakinya gitu ya, peran sebagai istri, peran sebagai suami gitu ya, dan memahami fungsinya, serta juga memahami kedudukannya. Oh, kalau saya sudah bersuami, suami saya letaknya paling atas nih dibandingkan orang tua gitu kan, kalau bagi yang perempuan gitu. Kalau laki-laki bagaimana gitu. Nah, secara finansial sudah cukup nggak? Jangan sampai nanti sama-sama kuliah, sama-sama dibiayai orang tua, menikah begitu kan. Nanti bukannya malah meringankan beban orang tua, malah menambah beban orang tua. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga timbullah bahasa nanti orang tua merasa bahwasanya anak saya nikah bukannya meringankan beban saya, malah memberatkan beban saya. Artinya ini kan menjadi sesuatu hal yang tidak enak ya didengar begitu. Jadi kalau bisa sama saya juga gitu Bang Sony. Jadi kata ibu saya, boleh nikah asalkan S2 saya selesai. Jadi waktu itu saya lanjut dari S1, saya lanjut S2. Kata orang tua saya, boleh nikah tapi S2-nya harus selesai. Karena yang ditakutkan nanti kalau misalnya nikah, mudah-mudahan langsung dapat gitu ya, langsung dapat keturunan, nanti susah nanti. Kalau lagi keadaan hamil nanti susah menyelesaikan tugas akhirnya. Kata orang tua harus selesai dulu nih. Saya memang selesaikan. Saya targetkan diri saya harus selesai 1 tahun setengah bulan waktu itu. Alhamdulillah selesainya 1 tahun 4 bulan S2-nya. Nah, artinya apa? Artinya memang pengaruh dari target yang kita list, target yang kita buat itu penting banget untuk kedepannya seperti apa. Jadi jangan terburu-buru ya, kasarnya jangan terburu-buru. Tapi kalau memang sudah siap secara mental, siap secara finansial, siap memahami tugas, peran, dan fungsinya, silakan, tidak ada yang salah. Karena orang-orang dulu aja, orang tua kita nikah di usia 17 tahun, ya. Buktinya sekarang aman-aman aja. Kalau dulu masyarakat-masyarakat di Pulau Sumatera yang memang mereka banyak yang nikah masih di usia SD ya, 8 tahun udah nikah, 10 tahun gitu kan, ada ya daerah-daerah. Tapi itu kan dulu ya, sekarang kita membangun pandangan sekarang. Jadi jangan membahas tentang yang dulu. Karena kalau dulu Bang Sony ya, kalau orang-orang dulu mungkin bisa aja dia kerja di pabrik gitu ya. Kalau sekarang kita cuma lulusan SD, kita tidak bisa baca, ya paling tidak kita, mohon maaf gitu, pekerjaannya yang memang mendapatkan nominal ya tidak banyak lah begitu ya, mungkin cukup-cukup untuk makan sehari segala macamnya. Tapi perlu digarisbawahi, saya tidak menyatakan bahwasanya kenapa ya orang miskin itu tidak mau merubah takdirnya untuk menjadi orang yang tidak miskin begitu. Tidak ada yang mau dilahirkan menjadi orang yang miskin, saya rasa begitu. Tapi kita perlu garis bawahi bahwasanya takdir Tuhan yang menentukan semuanya. Kalau tidak ada orang miskin, maka tidak akan ada sebutan bagi orang yang kaya. Benar nggak tuh? Benar-benar. Nah, kalau tidak ada orang yang bodoh, tidak ada sebutan untuk orang pintar. Iya kan Bang Sony? Nah, jadi sama halnya seperti itu. Kalau tidak ada kesuksesan, maka tidak akan hadir orang yang gagal. Kalau semuanya sukses, ngapain ada kata gagal dalam kehidupan ini? Nah, maka dari itu harus ada keseimbangan dari hal itu. Tidak akan ada siang kalau tidak ada malam. Tidak akan ada malam kalau tidak ada siang. Itu aja sih. Semuanya itu sudah disandingkan Tuhan. Tinggal tunggu waktunya aja begitu. Asik. Asik. Jadi kesimpulannya untuk bahas tentang boleh nggak ya kalau kita nikah di bawah, misalnya nikah dengan orang yang di bawah angkatan kita, misalnya adik kelas dan sebagainya gitu ya. Oke, mana? Mister ya, sama-sama. Alamak. Oke, siap. Sukses ya, semoga Kayaknya dia mau dipertemukan jodoh yang baik. Amin. Ya, kayaknya dia mau segera nikah sama adik kelas. Ya, udah ada rencana kan? Sepertinya ada rencana, nggak apa-apa. Ya, asal kalau jangan untuk menghindarkan zina sih. kesimpi.
Ada jangan Waduh, adik SMP atau jangan dong, kan jangan, baru dijelasin jangan. kalau usia pernikahan Biarkan bilangnya Dede itu gimana. sekolah dulu yang benar. Iya, Mm-mm. dedek nggak tuh? Dede ya. Oke, eh, kita bahas tadi kan generasi berencana yang pertama adalah tentang pernikahan. Terus yang kedua kan, oh tadi ya, sorry, permasalahannya adalah di orang yang nikah muda, gitu kan? Itu. Terus yang kedua, gimana tanggapan aja setelah udah genre melihat orang sekarang kan sangat-sangat bebas sekali pergaulannya, gitu kan? Kita sebutkan pergaulan bebas. Di masyarakat terutama mungkin aja mungkin ngerasa gimana sih sekarang di provinsi Jambi, di Riau dan sebagainya, boleh pandangan secara general, secara Indonesia, secara umum maksudnya Indonesia juga bisa. Gimana? Tidak muluk-muluk, tidak jauh-jauh. Bahkan saya pun di sini kan masih baru ya Bang Sony, masih hitungan 8 bulan saya di sini, belum sampai saya genap setahun. Sudah banyak saya mendapatkan informasi tentang anak-anak di usia sekolah yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan begitu. Yang ternyata pengaruhnya adalah gawai HP. Jadi memang pengaruh HP itu sangat sangat besar sekali kalau tanpa ada bimbingan dari orang tua. Kenapa harus ada bimbingan? Saya kan sudah SMK, saya kan sudah sekolah menengah kejuruan, umur saya kan sudah remaja atas begitu kan. Yang perlu dikhawatirkan adalah terlalu bebas. Terlalu bebas artinya bagaimana? Karena memang tidak semua orang tua memahami bagaimana kondisi media sosial anaknya. Bahkan ada juga anak-anak tidak memperdulikan orang tuanya. Jadi orang tuanya bilang tidur, nggak tidur gitu kan. Orang tuanya suruh belajar, nggak belajar gitu. Kebanyakan yang memang kita harus bangun pandangan kita adalah bagaimana kita memahami fungsi pendidikan itu. Satu, untuk mengubah karakter. Yang kedua adalah bagaimana kita memahami fungsi sekolah itu. Untuk apa ijazah itu. Jadi memang pendidikan itu sebagai tonggaknya, nilai-nilai keagamaan sebagai penguatnya gitu. Bimbingan orang tua dan juga pengawasan orang tua sebagai pengawasnya begitu. Jadi anak-anak sekarang terkadang lost control. Jadi akibatnya mereka merasa bahwasanya tidak ada pengawasan. Ya bebas saja dong katanya kayak gitu. Atau ini juga bisa diakibatkan begini Bang Sony. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah bagi anak-anak yang orang tuanya itu mengalami perceraian. Artinya adalah orang tua yang mengalami perceraian, maka bagi anak perempuannya, rata-rata anak perempuan kehilangan sosok peran dari ayah. Nah, peran ayah ini biasanya dia dapatkan dari teman sejenisnya, lawan jenisnya. Ya, pacarnya begitu ya, lawan jenisnya. Akibatnya mungkin lawan jenisnya selalu memberikan perhatian, lalu juga mungkin kasih rayuan-rayuan. Alhasil yang namanya perempuan yang kalau misalnya diberikan ya pujian-pujian sudah senang, udah dikasih pokoknya kalau hal-hal yang positif itu senang gitu ya. Alhasil nanti kalau misalnya seandainya ada timbullah kemauan laki-laki ini untuk melakukan hal yang di luar dari yang seharusnya, nanti perempuan merasa bahwasanya iya kan dia sudah baik ya nggak apa-apa lah gitu. Artinya sudah mengikhlaskan dirinya, ya udahlah nggak apa-apa lah, saya sayang banget sama dia. Nah inilah yang dikhawatirkan. Makanya di dalam agama Islam kan kita nggak boleh terlalu sayang sama manusia ya, karena memang kita tidak boleh namanya terlalu itu nggak boleh, terlalu sayang tidak boleh, terlalu benci pun tidak boleh. Nah jadi ini yang dikhawatirkan. Jadi banyak kalau saya menilai problematiknya kenapa timbulnya banyak anak-anak yang pergaulan bebas adalah kurangnya pengawasan orang tua. Yang kedua juga pengaruh secara internal maupun di eksternal. Kalau eksternalnya itu pengaruhnya dari teman-teman Bang Sony, pengaruhnya teman-teman dan juga lingkungan. Kenapa teman-teman? Ternyata remaja itu 80% itu dipengaruhi oleh lingkungan teman sejawatnya. Jadi banyak anak remaja itu yang lebih mendukung pernyataan temannya dibanding pernyataan dari orang tuanya. Gitu. Jadi banyak yang lebih mempercayai kata-kata dari temannya daripada orang tuanya. Makanya anak-anak sekarang itu memang perlu pengawasan yang lebih ketat. Apalagi sekarang pengaruh gawai. Bahkan anak SD pun sudah punya media sosial, Instagram udah punya anak SD. Kita SD masih main kelereng, Bang Sony. Masih pakai singlet keluar. Masih main cingkling gitu kan. Masih main, ya banyak lah permainan-permainan tradisional. Anak sekarang udah semuanya udah digital. Mau main apa dia? Oh, rata-rata anak sekarang mainnya PUBG, mainnya apalah namanya gitu ya. Mobile Legends.
sebagainya ya. Mobile Legends segala macamnya itu gitu. Alhasil nanti apa tuh minta-minta uang ya sama orang tua ya, minta uang biar beli senjata atau apa, nggak paham juga ya, permainan-permainan gitu. Itulah yang diakibatkannya. Jadi kalau saya memandang secara general, ini pengaruhnya bisa dari internal dan juga eksternal. Kebanyakan memang pengaruh pergaulan bebas itu dari pengawasan orang tua, dan juga rata-rata karena ada salah satunya mungkin faktor dari perceraian orang tua begitu Bang Sony. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya permasalahan cukup kompleks ya. Kita nilai juga dari sebab akibatnya juga. Kita ngelihat bagaimana sih sebenarnya peran orang tua, kemudian peran dari lingkungan tempat mereka tumbuh dan sebagainya. Gitu. Dan cara mereka bergaul juga kita lihat gitu. Karena kan sebenarnya kenakalan remaja itu nggak mesti harus tentang apa tadi ya, hamil di luar nikah ya, tapi juga penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Nah sejauh ini kan Duta Genre juga concernnya ke arah sana kan ya, setahu saya. Nah menurut Eda itu seperti apa sebenarnya di Indonesia itu? Oke. Kalau kita bahas, kita kan fokus kita kan ke kenakalan remaja ya Bang Sony ya. Jadi kenakalan remaja itu memang bukan hanya hal itu saja, yang hamil di luar nikah segala macamnya. Jadi dia ada beberapa bagian begitu. Ada beberapa part yang memang difokuskan kenakalan remaja. Kalau kita bahas kenakalan remaja nih saja, dia kan terdapat dua kata dasar yang Bang Sony ya, nakal dan remaja. Nakal di sini kan artinya adalah perbuatan yang tidak baik gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang perlakuan tidak baik itu nakal. Makanya banyak orang tua tuh dasar anak nakal, kamu anak nakal gitu. Yang kedua adalah remaja. Kalau remaja dari BKKBN itu usianya 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Yang belum ya. Kalau 17 tahun tapi udah nikah, bisa nggak disebut remaja? Tidak. Karena dia sudah menikah. Nah, kalau berdasarkan WHO, itu menyatakan bahwasanya usia remaja itu 10 sampai 19 tahun. Itu yang dikatakan remaja. Nah, kalau kita melihat kenakalan remaja ini ada beberapa poin. Nah, bentuknya itu yang pertama bisa secara fisik, yang melukai fisik. Contohnya, kalau fisik itu, ya seperti sekarang itu ada tawuran ya. Ada tawuran. Nah, itu kan anak-anak yang ada komunitas begal, itu kan dia menyakiti orang lain, melukai fisik orang lain. Itu kenakalan remaja secara fisik. Kita lihat kenakalan remaja yang kedua itu yang mempengaruhi materi. Misalnya, tindakan pencurian, perampokan. Nah, itu namanya kenakalan remaja yang basisnya adalah dia ke materi begitu. Dia menimbulkan korban untuk pengaisan materi. Lalu juga kalau penyalahgunaan narkoba itu dia tidak melukai orang lain, tapi dia melukai dirinya sendiri kan. Dia tidak mengakibatkan korban. Yang korbannya itu ya dirinya sendiri sebagai pelakunya begitu. Nah, hal lainnya juga yang perlu kita pahami bersama, contohnya melawan status sebagai pelajar. Contohnya itu bolos sekolah, itu ternyata juga kenakalan. Jadi kenakalan remaja itu ada rate-nya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Ya kalau berat tadi yang bisa melukai fisik orang lain tadi. Kalau misalnya yang ringan, ya contohnya misalnya bolos sekolah gitu ya. Lalu juga menyontek, itu kan nakal juga kan, perilaku nyontek itu kan juga nakal, tapi dia dalam kasus yang ringan begitu. Makanya kalau di sekolah-sekolah itu ada guru BK itu memberikan poin, oh kalau ketahuan merokok poinnya 100, poinnya 50 begitu. Jadi dia ada rate-nya, dia ada rentang nilainya begitu kenakalan remaja. Kalau kita pandang sekarang ya, memang kenakalan remaja itu rata-rata seperti itu. Jadi dia basisnya, kalau sekarang saya pandang sih tawuran sudah berkurang ya, tapi yang lebih parahnya itu anak-anak begal. Kan kemarin di Jambi juga lagi marak-maraknya waktu itu, korban-korban begal gitu. Kalau zaman dulu nggak ada, anak-anak itu dia buat komunitas. Dulu cuma hobi buat komunitas, mereka menjalan ke komunitas, adalah geng-geng motor gitu ya Bang Sony ya, tapi tidak sampai melukai orang lain. Ya, benar-benar. Karena anak-anak remaja ini nih. Apa Bang Sony? Sorry motong. Sampai di Jogja kayak gini. Saya ingat tadi ya. Benar sih. Kalau dulu kan kita masih ngeliat orang-orang tawuran gitu kan, jadi tren-trennya tahun 2011-an lah gitu ya. Nah, kan kita ngeliat kan film-film Dylan juga kan salah satu contohnya kayak gitu kan. Itu kan dia ngangkat isi tawuran-tawuran kayak gitu. Nah, emang benar sih, tapi sekarang di tahun yang mereka mendekatin yang 2020-an ini malah sebenarnya orang lebih ke arah yang tadi yang aja bilang begal gitu. Karena di Jogja pun ya, kesini pun orang-orang pada geng-geng motor itu malah dia lebih senang melukain orang lain gitu. Jadi buat komunitas, tapi komunitas yang geng motor buat melukain orang lain. Kalau dulu kan geng motor tawuran antar mereka aja, pelajar sama pelajar gitu kan. Ini malah sekarang
pelajar yang malah melukain masyarakat sekitar kayak gitu. Iya. Itu fenomenanya malah kayak ke sana. Jadi itulah yang Hmm. namanya kenakalan remaja yang mengakibatkan menimbulkan korban secara fisik begitu, tawuran, begal segala macamnya gitu. Saya juga tidak habis pikir begitu karena memang saya dulu kan ngajar di SMK ya Bang Sony ya. Di STM lah kalau anak orang bilang gitu ya karena memang dominannya laki-laki begitu. Saya lihat anak-anak ini sebenarnya ya saya bisa lah memahami secara psikologis ya. Kita pun dulu mempelajari secara psikologis pendidikan. Anak-anak usia remaja itu ya memang mereka itu krisis identitas, mereka ingin diakui, apalagi yang laki-laki pengen dinilai jago gitu kan, pengen dinilai pemberani, pengen dinilai ya begitulah. Pokoknya kalau misalnya anak laki-laki udah berantem itu udah jago kali itu, udah jagoan kali kan. Nah, sekarang itu masalahnya mereka bukan, ya benar kata Bang Sony tadi, bukan melukai antara sesama mereka, tapi melukai masyarakat. Karena kan ada ya waktu itu di Jambi ya, dibegal tukang buah ya, yang jualan buah malam-malam gitu, dia lewat gitu, lagi nutup jualannya tiba-tiba langsung dibegal gitu. Ini yang mengakibatkan hal yang tidak baiknya di sini. Kenapa gitu sampai melukai orang lain itu? Ketika ditangkap polisi seperti mohon maaf kayak seperti kerupuk disiram air gitu kan, lembek gitu kan, langsung nunduk gini. Ini hal yang harus kita pahami bersama gitu. Kenapa anak-anak ini? Apa yang membuat mereka itu merasa ingin diakui masyarakat itu, ingin dikatakan jagoan gitu kan. Nah, anak-anak usia seperti ini yang memang terkadang ini pengaruh dari ini juga Bang Sony. Anak-anak yang ikut geng-geng motor, anak-anak yang ikut begal-begal seperti ini adalah anak-anak yang pengaruh, di bawah pengaruh, ya mohon maaf ya, pasti dia merokok. Saya yakin. Anak-anak yang geng-geng begal itu pasti dia merokok. Tuh. Yang kedua, kenapa dia bisa berani melakukan hal seperti itu? Barangkali mereka sudah pernah mencekoki alkohol. Banyak anak-anak sekarang yang memang udah biasa minum alkohol. Saya alhamdulillah suami saya nggak pernah merokok, nggak pernah minum alkohol. Karena memang kalau kita kaji begitu ya, kalau kita secara cerdas yang berpikir, kenapa saya harus merusak diri saya sendiri? Rokok, alkohol kan merusak diri sendiri, narkoba kan merusak diri sendiri, alhasil kan merugikan diri sendiri, nggak ada untungnya gitu. Jadi kalau kita berpikiran cerdas dan kita bisa berpikiran jernih, untuk apa melakukan hal itu, mending daripada melakukan hal itu banyak ruginya, mending tidak usah gitu. Jadi anak-anak yang pengaruh obat, anak-anak yang sudah merokok segala macamnya, ketika mereka tidak punya uang untuk membeli rokok, maka mereka melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan uang untuk membelikan barang itu. Maka terjadilah geng-geng motor, membegal orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Inilah yang ditakutkan Bang Sony. Bahkan juga dulu pernah juga ya ada kasus, mohon maaf, dia apa namanya itu ya, yang mohon maaf memegang payudara perempuan, tiba-tiba itu ada ada ya. Begal juga itu permasalahan begal juga. Iya, begal payudara. Ini kan khawatir sekali begitu ya untuk anak-anak yang perempuan gitu. Makanya kita diminta untuk menjaga aurat gitu kan, untuk menjaga pakaian kita, jangan terlalu membentuk tubuh segala macamnya. Bukan kita merasa bahwasanya soalin segala macamnya, enggak ya. Tapi kalau kita yang biar menghindari catcalling. Nanti kalau misalnya dilakukan catcalling malah merasa gimana gitu kan. Catcalling kan banyak ya Bang Sony ya. Assalamualaikum Uhti gitu. Apalagi kalau misalnya perempuan yang pakai celana pendek atau gimana, waduh body gitar Spanyol gitu. Kita nggak terima, padahal kita yang memancing gitu. Nah ini yang harus dikhawatirkan. Jadi banyak permasalahan remaja itu yang memang nggak ada habis-habisnya Bang Sony. Jadi ada lagi gitu. Tapi anak-anak seperti ini bisa kita kendalikan. Mungkin secara emosionalnya mereka mungkin ada permasalahan di keluarganya, atau mereka tidak dihargai di lingkungan keluarganya, sehingga dia ingin diakui masyarakat banyak gitu, tapi dengan cara yang salah gitu. Oh iya, krisis identitas tadi ya, balik lagi ke krisis identitas tadi. Krisis identitas. Jadi sebenarnya remaja ini di usia yang seperti Eja jelasin tadi ya, bisa 10 sampai 19 ataupun dari 17 sampai 24 ya kan, ataupun dari 10 sampai 24 itu tergantung dari perspektif masing-masing. Tapi menurut saya pribadi remaja itu jadi dua tonggak gitu.
kita lihat dari dua tonggak apa. Tonggak yang pertama adalah kalau mereka salah milih pergaulan, mereka bisa masuk ke kenakalan remaja. Tapi kalau mereka nggak salah memilih pergaulan, nah mereka akan masuk ke remaja yang produktivitasnya tinggi kayak gitu. Mereka akan melahirkan karya-karya hebat. Ada kan yang sekarang banyak banget orang-orang di usia muda itu udah menghasilkan 1 miliar, udah membuat ini itu dan sebagainya kayak gitu kan. Dan bahkan banyak menginfluence orang kayak gitu di usia yang cukup muda gitu. Karena mereka memiliki uh, support system yang kuat, kemudian lingkungan yang bagus untuk bertumbuh. Jadi pesan kita ya selaku duta bahasa dan juga duta gender, fokusnya adalah bagaimana remaja-remaja yang nonton video ini juga itu bisa menemukan lingkungan positif yang terbaik untuk teman-teman. Nah, ya balik lagi nih ke duta gender tadi kan, ya tadi kan kita bahas permasalahan remaja nih, ya kan ya. Terus sekarang selama menjabat sebagai duta genre, ada hal yang menarik apa terkait dengan permasalahan remaja yang sampai sekarang tuh Eza masih ingat-ingat gitu, kasus itu atau sebagainya? Boleh cerita tentang kasus atau boleh ceritain pengalaman menjadi duta genre gitu. Tapi kalau lebih baiknya kasus yang berhubungan sama permasalahan yang tadi sih. Iya. Ada nggak? Jadi selama menjabat sebagai duta genre ya, karena kami di duta genre pun menyatakan bahwasanya menjabat intinya tuh seumur hidup, berlakunya duta genre itu seumur hidup. Jadi seperti sekarang ya, tadi juga ada adik genre tuh bilang, wah Kak Eza melekat banget duta genrenya begitu, karena memang duta genre itu menjadi satu hal yang memang sangat-sangat membekas gitu. Karena di 2018 itu saya pertama kali ikut duta itu Bang Sony, karena dulu awal sebelum-sebelumnya tuh merasa bahwasanya yang ikut duta itu takutnya nanti yang cantik, yang tinggi segala macamnya, saya berpikir secara fisik begitu. Ternyata duta genre iya, ternyata duta genre dan duta bahasa membuka jalan bahwasanya duta itu tidak harus tingginya sekian, berat badannya sekian gitu. Intinya kamu memahami tupoksi kamu sebagai duta, tujuanmu dan fungsimu sebagai duta itu untuk menyebarluaskan informasi mengenai tentang generasi remaja dan juga tentang kebahasaan ya, kalau duta bahasa begitu. Nah, jadi hal yang sangat berkesan itu ketika saya jadi duta genre itu, saya dinilai orang sebagai konselor. Dinilai sebagai konselor sebaik. Jadi banyak banget teman-teman, adik-adik yang sering curhat begitu ya. Bahkan saya menemukan satu hal yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan ini orangnya siapa, tapi saya pernah saya pernah menyelesaikan kasus ini. Ya sama lagi tentang kasus berhubungan itu di luar pernikahan begitu. Jadi mereka merasa bahwasanya mereka stres dan segala macamnya sudah, dan akhirnya dia memilih untuk melakukan aborsi. Jadi saya sangat menyayangkan begitu sebagai saya sama wanita ya, karena dia wanita dan dia curhat ke saya karena memang waktu itu usianya sama dengan saya dan akhirnya dia terbuka. Saya nggak tahu ya Bang Sony, ketika orang lain bertemu saya secara pribadi walaupun itu baru pertemuan pertama pun, terkadang mungkin obrolan itu saya tidak pernah membuka obrolan orang untuk ngobrol lebih dalam tentang dirinya. Tapi secara tidak langsung mereka membuka jalan untuk mereka rasakan gitu. Dan salah satunya itu. Jadi kasusnya adalah waktu itu ini kasusnya dia pacaran juga, diiming-iming ingin dibelikan mohon maaf HP ya, HP yang mahal kan. Orang kan rasanya kalau punya iPhone itu udah keren banget gitu ya, anak-anak sekarang ya pengen dibeliin iPhone gitu. Jadi dia pacaran sama dengan temannya begitu kan, terus dia diiming-imingkan untuk dibelikan iPhone, akhirnya ternyata dibawa kabur begitu, mohon maaf itu ke hutan-hutan gitu kan. Terus perempuannya nanya, kok di sini katanya mau beli iPhone gitu ya. Ternyata ya ditipu lah ibaratnya gitu, ditipu. Ternyata di sana diperkosa begitu. Jadi memang hal yang sangat keji, kalau menurut saya itu adalah hal yang sangat keji. Terus juga perempuan harusnya juga berpikir jernih ketika kita menginginkan sesuatu. Jangan pernah bergantung kepada orang lain selama itu bukan ikatan pernikahan. Jadi selama bukan ikatan pernikahan, jangan pernah bergantung dengan orang lain. Walaupun hanya statusnya cuma pacaran, karena pacaran kan belum halal ya, belum sah begitu kan di mata Tuhan dan juga di mata negara begitu. Jadi ini yang harus dipahami betul. Jangan hanya karena diiming-iming secara materi gitu ya, diiming-iming secara bujukan, rayuan gitu kan, pujian, akhirnya kita jatuh ke dalam lubang yang memang yang tidak kita harapkan gitu. Jadi kalau misalnya wanita sudah pernah melakukan hal seperti itu ataupun dijebak dengan hal yang seperti itu, udah merasa dirinya paling tidak berguna gitu loh Bang Sony. Jadi
teman saya itu sempat trauma berat, dan alhasil 1 bulan tidak keluar rumah, merasa berdosa segala macamnya, karena memang hal itu kan memang tidak diinginkan ya, tidak pernah diinginkan sama siapapun, tidak pernah menginginkan hal seperti itu gitu. Jadi inilah yang harus dipahami bersama. Jadi saya berharap remaja-remaja sekarang itu lebih berpikir secara jernih begitu. Makanya saya bilang juga, karena kan saya guru juga ya Bang Sony ya, di sekolah itu saya selalu menekankan ke anak-anak itu bahwasanya ketika kita menginginkan jodoh yang baik, maka kita harus memperbaiki diri kita juga. Jadilah orang baik begitu. Nanti kita akan bertemu juga dengan orang yang baik gitu. Jadi jangan berharap kita pengen bertemu jodoh yang baik, tapi kita sendiri tidak mau berubah menjadi orang yang baik gitu. Itu ya gitu aja sih. Allah tuh dia ngasihnya yang sepadan. Kamu kasih saya 1, saya akan kasih kamu 10 kata Allah kan. Tapi kalau kita dengan manusia, kamu kasih saya 1, mungkin dibalikkan 1 atau nggak sama sekali. Oke. Gitu Bang Sony. Iya. Wah, sangat ngeri sekali ya. Ini ada kenakalan remaja yang sampai aborsi gitu ya. Kayaknya, tapi apa ya? Aku mau bilang sesuatu juga bukan ranah aku ya, tapi aku mikir Iya. tarik napas dulu nih kayaknya mau ngomong ini ya. Gimana ya boleh? Ya kita berpikir realistis aja ya kan. Sekarang itu banyak karena kecanggihan teknologi. Tadi kan udah dimention dari awal juga gara-gara HP ya kan. Mereka bisa nekat melakukan hal-hal itu. Apalagi ya yang mohon maaf tadi yang cowok sama cewek tadi kayak gitu kan, melakukan hubungan badan yang di luar jalur pernikahan. Jadi cukup disayangkan tuh bagi remaja yang masih punya waktu untuk mengeksplorasi dirinya ya kan. Mereka malah habiskan waktunya buat bersenang-senang, buat pacaran, apalagi yang kata Ega tadi bilang kan, sampai diiming-imingi sesuatu ternyata malah dijebak kayak gitu. Itu menurut aku udah banyak hal-hal itu sekarang udah terjadi gitu. Jadi mungkin ya dengan adanya video kita kayak gini ya, semoga ya harapannya juga mereka tuh sadar bahwasanya oh mereka tuh berharga gitu. Terutama perempuan mereka tuh berharga banget gitu. Sampai mereka menemukan jodohnya nanti gitu kan, mereka dengan dengan masih suci dan sebagainya, itu hadiah yang terbaik buat suami. Iya. Gitu kan. Nah itu kasus menurut aku sampai aborsi itu ya sangat berat sih sebenarnya, terutama si cewek tadi ya. Karena berat juga sih ya. Pertama dia harus trauma, yang kedua mikirin ini gimana nanti selanjutnya gitu kan, apalagi ya cowoknya nggak bertanggung jawab, udah ternyata malah dihamilin ya gitu kan. Itu kabur gitu. Wah udah banyak dan harapannya ya bisa dikurangin sih gitu. Efek-efek kayak gitu. Terus ya tadi itu kan, aduh aku nggak bisa berkata-kata apa nih gara-gara kayak denger wah sampai segitu Iya. gitu. Karena waktu sampai dengar kasus, karena Bang Sony waktu saya dengar kasus itu pun saya juga nggak bisa berkata-kata gitu, karena saya takut salah ngomong juga, karena posisinya saya sama-sama gadis waktu itu ya, saya belum nikah juga, saya takut juga gitu kan, saya nggak mau juga mendikte orang lain gitu ataupun menjudge dia seperti apa. Saya cuma bisa mengarahkan dan saya cuma hanya bisa membuka jalan pikiran dia saja, bahwasanya yang sudah terjadi kita hanya bisa meminta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pahami bahwasanya itu kesalahan yang sangat fatal. Dan yang ketiga, jangan pernah kita mengejar duniawi itu yang terlalu geber-geber banget gitu, sampai hilang gitu ya. Pokoknya saya pengen beli yang ini gitu. Makanya kita harus bisa menyesuaikan diri kita sesuai dengan tempatnya. Jadi saya juga selalu bilang tuh, ya saya pun juga bukan lahir dari anak orang kaya Bang Sony. Jadi ketika menginginkan sesuatu ya, saya juga lihat tuh video Bang Sony waktu bisa beli iPhone-nya gitu kan, otomatis kan kita nggak semudah itu kan belinya Bang Sony, kita harus nabung gitu. Kita harus, tapi kita nggak pernah berpikir bahwasanya ingin minta ke orang lain gitu. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Bahkan setelah sudah menikah pun kalau saya bisa beli sendiri, saya beli sendiri begitu kan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, jangan pernah menghalalkan segala cara, jangan pernah berharap dengan orang lain gitu, lawan jenis atau seperti apa. Begitupun laki-laki yang dimanfaatkan oleh perempuannya ataupun perempuan yang memanfaatkan laki-lakinya. Ini sangat disayangkan sekali dan ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu ya kita harus berjuang sendiri. Karena itu akan beda ya Bang Sony ya, rasanya itu akan beda sekali. Kita dulu pakai Android. Iya. Dulu pun aku juga gitu Bang Sony, hobi juga bikin video, tapi sama-sama Android kita dulu kan gitu kan. Tapi
Tapi bukan kita menghina Android. Sekarang Android udah keren-keren banget, udah expert banget juga untuk kamera-kameranya gitu. Cuman kan kita pengen coba sih, orang kok bisa ya gitu kan. Jadi kan kalau orang bisa beli dalam jangka waktu 1 bulan, mungkin kita bertahun-tahun harus nabung baru bisa beli itu gitu. Dengan kebutuhan kita yang lain gitu kan Bang Sony. Karena ketika kita mau beli sesuatu itu, kita harus punya tabungan 10 kali lipat dengan harga yang kita beli. Gitu sih kalau kata owner jalan tol ya, Pak Yusuf ya. Dia ngajarin gitu. Ketika kita ingin membeli barang harganya 2 juta, otomatis kita harus punya di tabungan itu 20 juta. Jadi harus 10 kali lipat dari yang ada di dalam tabungan kita. Jadi kesannya tidak sia-sia begitu. Itu sih Bang Sony yang sangat disayang. Banyak dipelajari setelah menikah kayaknya nih, enggak ya? Bahasanya sangat cukup beda dan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Mulai dari mengontrol emosi, apalagi saya baru awal pertama kali nikah tuh langsung jauh dari orang tua gitu Bang Sony. Jadi memang shock juga sih. Secara tidak langsung saya shock juga dengan lingkungan di sini yang jauh dari lingkungan perkotaan. Terus juga akses di sini, akses laut ya, saya harus nyebrang pakai boot, dan boot di sini hanya ada 1 penyeberangan gitu. Jadi semuanya itu memang terasa sangat-sangat wah, beda banget, 360 derajat beda banget Bang Sony. Ketika dulu pengen makan apa bisa langsung beli ke toko, di sini kita harus mikir sendiri. Ya, buat sendiri. Makanya saya bisa banyak masak itu karena memang belajar dari TikTok, saya beli bahannya, saya buat sendiri gitu. Karena kalau mau beli di sini, yang pertama mahal, yang kedua kadang itu nggak sesuai selera kita Bang Sony. Lebih baik kita masak sendiri ya kan. Gitu sih. Terus juga di Bang Sony, masalah kenakalan remaja ini, kenakalan remaja ini juga ada yang namanya bentuknya non kriminal. Jadi ternyata ada juga nih yang bentuknya non kriminal. Jadi untuk kenakalan remaja yang bersifat non kriminal, pernah nggak ngelihat anak-anak yang kayak gitu nggak punya motivasi gitu loh dalam hidupnya Bang Sony? Kayak acu tak acu dengan kehidupan dia. Iya. Benar. Sering. Lihat anak-anak yang suka menyendiri. Ya. Lihat anak-anak yang suka menyendiri, yang tidak suka dengan lingkungan sosial, yang tidak suka berinteraksi. Ternyata itu termasuk dalam kategori kenakalan remaja yang bersifat non kriminal. Jadi ini kan biasanya disebut dengan apatis ya, anak-anak yang kurang antusias dia dalam kehidupan. Jadi ternyata kenakalan remaja itu nggak seseram itu aja. Ternyata yang menyeramkan juga ada anak-anak yang suka menyendiri, yang tidak suka dengan lingkungan yang ramai, dia tidak suka dengan berinteraksi dengan orang lain, dia acuh tak acuh dengan dunianya, kurang motivasi. Bukan berarti dia tidak motivasi, itu kan bukan dia mengkonsumsi obat-obatan, bukan ya, tapi memang dasar dirinya itu terbentuk menjadi anak yang acuh tak acuh. Barangkali ya ini juga lagi-lagi juga karena kan anak itu kan terbentuk pertama kali kan di dalam rumah tuh ya orang tuanya terlebih dahulu yang membentuknya seperti apa, begitu Bang Sony. Jadi memang banyak sebenarnya kenakalan remaja itu. Iya, makasih banyak sih, insight-nya keren banget. Jadi kita udah banyak ya bahas agak-agak ngeri gitu kan, suka-suka ini lumayan agak ya begitulah gitu kan. Sekarang mungkin sebagai duta genre nih, itu apa sih yang paling diingat selama menjabat duta genre ya, selama 1 atau 2 tahun, walaupun sampai sekarang itu masih menjabat sih, karena kan pengabdiannya selama umur hidup ya kan. Tapi apa sih momen yang paling bahagia bersama teman mungkin atau apa gitu sama duta genre? Oh ya, saya ingat Bang Sony, dia tuh kata-katanya tuh 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Nah itu dia duta genre itu. Jadi 1 tahun menjawab, seumur hidup menginspirasi. Jadi hal yang sangat banget, yang menjadi satu hal yang sangat didamba-dambakan. Saya mewakili Provinsi Jambi ke tingkat nasional tahun 2018 itu di Jakarta. Itu sangat membekas dalam diri saya karena posisinya itu berdekatan dengan saya setelah lomba dari Makassar waktu itu Bang Sony. Jadi setelah saya lomba di Makassar, debat di Makassar tahun 2018 bulan September, setelah itu saya langsung lanjut lagi lomba ke Jakarta mewakili Provinsi Jambi ke tingkat nasional duta genre Indonesia. Itu sangat membekas karena memang salah satu yang pernah saya tuliskan di dalam buku mimpi saya adalah saya ingin bertemu dengan
teman-teman dari 34 provinsi yang berbeda di Indonesia. Dan itu terbukti dan itu terjadi di tahun 2018, Bang Sony. Jadi hal-hal yang sederhana yang saya tuliskan, mulai saya juga ingin naik pesawat gitu ya, karena anak sopir yang pengen naik pesawat, nggak cuma naik angkot aja, karena orang tua saya kan dulu sopir angkot ya, jadi cuma tahunnya naik angkot gitu kan, naik motor gitu. Pengen banget lihat orang-orang naik pesawat, karena waktu kecil itu kalau misalnya lihat pesawat sedikit tuh ya pesawat minta uang dong gitu kan, entah apa gitu kan, emang pesawat tukang nebar-nebarin uang Nggak boleh gitu kan. ditunjuk. Nggak boleh ditunjuk juga dulu waktu kecil. Nggak boleh ditunjuk. Gitu. Gak boleh nunjuk, nanti tangannya bengkok gitu ya. Iya. Itu nunjuk kuburan gitu kan. Jadi memang hal itu yang sangat membekas sekali, karena memang kami waktu itu perwakilan dari Jambi itu ada 4 orang buta genrenya, karena ada 2 jalur, saya jalur masyarakat, teman saya jalur pendidikan, saya dengan Rizky waktu itu anak Fakultas Hukum Unja. Nah jadi yang 2 lagi itu Ridho Akbar itu juga duta genre ya, duta bahasa ya, duta genre, dia duta genre Jambi jalur pendidikan 2018. Ridho Akbar, perempuannya Viola itu anak Muaro Jambi. Nah kami berempat itu mempersiapkan segala halnya, alhamdulillahnya 2 orangnya masuk ke 10 besar, itu Viola sama si Rizky. Jadi perwakilan pendidikan sama perwakilan masyarakat, beda kan nasionalnya dengan duta bahasa. Kalau duta bahasa satu pasang masuk gitu ya, jadi bukan satu-satu. Jadi waktu zaman kami itu satu-satu diambil gitu, berdasarkan rate nilainya gitu. Karena memang waktu itu saya sudah pusing ya, karena ikut lomba dari debat. Mungkin juga Allah ngasih hadiahnya, udah di debat saya waktu itu juara 2 di Makassar, udah juara 2, udah temenmu lagi gitu kan. Tapi saya bahagianya saya ketemu teman-teman. Aduh, internetnya kenapa ini? Oke. Aman? Uh, Aduh, agak kurang. Halo? Aduh, agak kurang, Iwan. Apa nih? Halo? sorry Ya. Bang. Ya, sinyalnya kurang bagus tadi. Sinyal Abang atau sinyal Eza ya? Nggak tahu, abang tracknya pakai wifi. Apakah wifi-nya kendor? Kurang tahu. Kendor itu gimana? Maksudnya kurang kencang ya? Ya. Ya itu yang paling berkesan itu mewakili Jambi di tingkat nasional. Terus banyak juga lah kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang sudah kami jalankan juga. Pernah juga waktu itu sosialisasi ke beberapa kabupaten di Jambi kan. Mulai dari Sarolangun, waktu itu Sarolangun, Merangin, ke Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Waktu itu dalam waktu yang sangat singkat. Jadi berbagi sosialisasi dengan remaja-remaja di sana. Remaja Sungai Penuh, Kerinci gitu ya, Sarolangun, dengan berbagai problematik lah, problem yang ada di sana. Karena memang membangun sesuatu yang baik itu memang perlu suatu hal yang besar juga, usaha yang besar juga Bang Sony. Nggak sama kan ingin membangun candi satu hari satu malam kan. kayak cerita rakyat gitu kan, cerita rakyat legenda gitu kan, bisa membangun gitu. Tapi kalau kita membangun pemikiran orang-orang yang kita harus bangun sama-sama itu susah banget Bang Sony. Sama halnya kalau kita di dalam satu organisasi ada 5 kepala aja, itu 5 kepala isinya beda semua. Membangun tim, membangun komunitas, organisasi kalau nggak sejalan susah. Jadi memang harus cari orang yang memang satu visi gitu. Kalau duta bahasa kan dia basisnya ke bahasa ya. Ya benar. Kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan kebahasaan, kepenulisan dan sebagainya sih. Lebih ke arah sana. Oke. Ini terakhir aja ya, closing statement dari Eza sendiri. Ya, karena kan ini kita harus berburu takjil ya guys, jangan sampai kalah berburu takjil ini guys. Iya.
Eza. Jadi keburu habis. eh, Oke, closing statement ya? closing statement ini dari. Oke, Ya, closing statement dari Eza harapannya adalah remaja-remaja Indonesia khususnya harus membuka pandangan ke depan, harus bisa menata masa depannya dari sekarang, karena kalau bukan kita yang menata siapa lagi. Dan ketika kita memang mengharapkan segala sesuatunya, kita harus memang benar-benar harus fokus. Dan salah satu kunci dalam menata masa depan adalah menata pendidikannya. Jadi mulai dari pendidikan itu karena untuk mengubah karakter dan juga pandangan secara sosial dan secara universal ya, menyeluruh. Jadi harapannya adalah remaja-remaja di Indonesia dari sekarang lah menata itu semua. Jadi jangan pernah berpikiran untuk mencoba-coba ke hal-hal yang negatif dengan alasan coba-coba, sehingga akhirnya setelah coba-coba ketagihan dan akhirnya terjerumus. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau satu kali coba-coba dan satu kali coba-coba itu akhirnya berkelanjutan, maka hal-hal yang diharapkan sebelumnya, tataan masa depannya sebelumnya, harapannya sebelumnya itu bisa sirna. Jadi itu aja sih Bang Sony harapannya. Jadi nggak banyak yang tidak muluk-muluk. Saya hanya berharap untuk remaja itu bisa open minded dan bisa membuka pandangannya ke depan untuk bisa membangun dirinya menjadi orang yang lebih baik. Minimal dia membangun dirinya dulu, baru dia bisa membangun pandangan orang lain. Gitu sih. mantap sekali. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi aku ucapin buat Eza ya. Semoga terus memberikan inspirasi positif ya kepada followernya, kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitarnya ya kan, dan juga semakin mengabdi kepada suaminya. Masya Allah sekali. Oke. Ya kan? Oke. Thank you so much ya Eza. Mungkin Yo, kita Bang ketemu lagi Sony. di next meeting, di live selanjutnya ya kan. Masalah kita live juga di tahun 2023 ya. Wow. Oke, bye. Bye, thank you. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum Yuk. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.